skip it, boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi di channel saya, Syahrukan Channel. Kemarin kan Syahrukan Gaming, sekarang Syahrukan Channel. Di video kali ini saya kedatangan tamu seorang perantauan yang katanya merantau, anak rantau. Langsung saja, namanya siapa Bang? Oke, perkenalkan nama saya Ari Susilo, asal dari Boyolali, Jawa Tengah. Asal dari Boyolali, Jawa Tengah. Iya. Pekerjaan sehari-hari apa Bang? Kalau Bang Ari. pekerjaan saya sehari-hari nambang, Bang. Nambang? Nambang, iya. Nambang itu apa Bang? Nambang. Yang dimaksud nambang ada dua. Yang pertama nambang batu bara, yang kedua bisa nambang emas. Seperti itu. Nambangnya pertambangan berarti ya? Ya, ada juga yang namanya tambang minyak kan, tapi kalau saya fokusnya di tambang batu bara. Seperti pertambangan batu bara ya? Iya. Di pekerjaan di Saya bekerja di Sumatera Selatan, Bang. Oh, Sumatera Selatan. Tepatnya di Kabupaten Lahat, yang jaraknya itu kurang lebih 5 jam dari Palembang kota. Oh, Riau jauh betul itu. Aku Iya. jalan kaki nggak sampai itu 5 jam. Di tambang, Bang Ari ini sebagai apa ini? Pekerjaannya sebagai apa? Saya ditambang sebagai operator, lebih tepatnya saya membawa alat yang namanya bulldozer. Membawa atau mengoperasikan, Bang? Membawa atau mengoperasikan ya? Ya, bahasa formalnya mengoperasikan. Oh, iya. Yang bisa disebut membawa ya, kalau orang awam bilang. Gowo, mancal berarti ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Bulldozer. Aku kan nggak tahu bulldozer itu Bang. Bulldozer itu apa Bang? Ditambang Bang. Kayak apa bentuknya, kayak apa? Jelasin lah. Detail. Mana ya? Kalau orang-orang tua ya nyebutnya bulldozer tuh bego sorok. Kalau orang Jawa namanya bego sorok. Nah, bego kan, kalau bego itu ada krepyak, namanya krepyak itu roda. Roda kalau orang tua bilang namanya krepyak, terbuat dari besi, bentuknya lonjong seperti itu Mas Andi. Kemudian yang namanya sorok. Nah, sorok itu tugasnya dorong. Kemudian yang namanya bego sorok itu suatu alat tambang yang digunakan untuk mendorong, yang treknya berbentuk apa tadi namanya? Krepyak ya, besi yang lonjong itu. Krepyak kayak jam krepyak kayak. Jam krepyak. Nah, kalau tahu ya. Jam krepyak. Yang besi-besi itu. Iya, kalau orang Jawa nyebutnya jam krepyak ya seperti itu ya. Besi tapi dia bisa fleksibel, bisa berbentuk roda seperti itu. Berarti bukan tire, bukan roda ya? Bukan, lain ya? Lain. Doser pakai roda ya gimana gitu. Sebagai operator doser tadi, sampean Bang Ari ini yang dari Boyolali, pekerjaannya ditambang itu ngapain aja Bang? Kalau bulldozer itu ditambang. Nah, jelaskan ya yang belum tahu sama sekali ya tambang ya. Di tambang itu Mas Andi, kita ada yang namanya alat produksi sama alat support. Alat support itu tugasnya membantu alat produksi. Ya, alat produksi itu apa? Alat produksi itu salah satunya bego ya, PC kalau orang nyebutnya, yang ditambang istilah tambangnya PC atau bego ya kita sebut di Jawa ya. Kemudian ada yang namanya HD itu truk dam, truk yang bentuknya dam, dan vesselnya atau wadahnya itu bisa dumping, bisa terbuka sendiri untuk menuangkan material, untuk membuang materialnya. Kemudian doser saya itu tugasnya yang melayani mereka ini, seperti bego melayani truk dam itu tadi, supaya pekerjaan truk dam sama begonya itu lancar seperti itu Mas Andi. Alat support namanya. Oh ya, anehnya berarti alat support bisa bikin jalan, atau berarti ya? Bisa seperti itu. Itu resiko operator doser itu apa? Bang Ari, resiko ya. Banyak sekali mesti resiko. Yang pertama pasti ya resikonya,
kalau saya sendiri ya, jadi perantauan resikonya ya pertama ya jauh dari keluarga pasti Mas Andi. Kangen pasti jauh dari keluarga, apalagi saya itu masih bujang Mas Andi. Bujang? Sombong amat. Wajah-wajah kayak di bujang. Kalau saya masih bujang, Sama kemudian masih bujang siapa lagi kalau nggak yang dikangen nggak keluarga kan nggak mungkin kan pasti kangen keluarga. Kemudian resiko yang kedua itu resiko yang utama di tambang pasti sih. Itu ada yang namanya insiden kalau istilah tambang Mas Andi. Nah, insiden itu apa? Insiden itu suatu kejadian yang nggak mungkin kita harapkan. Yang kita bekerja di tambang nggak mungkin kan mengharapkan resiko-resiko insiden, itulah yang disebut insiden. Insiden itu salah satunya kalau untuk operator truk atau dump truk tadi atau istilah tambangnya HD itu salah satunya ya seperti menabrak tanggul, seperti ambles itu kan kalau amblesnya parah bisa dihitung insiden itu Mas Andi. Nah kalau doser beda lagi nanti. Doser itu tugasnya di tempat-tempat tinggi. Salah satu resikonya yaitu jatuh dari ketinggian Mas Andi. Doser seperti itu. Bisa dibayangkan sedikit lah kita sebagai orang awam bisa membayangkan sedikit resiko di tempat kerja tinggi itu seperti apa. Seperti itu. Berarti emang pekerjaan di tambang resikonya emang besar ya Mas? Pasti. Pasti. Karena apa Mas Andi? Kalau kita lihat dari survei pekerjaan di berbagai pekerjaan maksudnya. Yang pertama kan penerbangan, resiko tertinggi fatality untuk semua pekerjaan ya. Yang kedua itu ya seperti saya ini di pertambangan seperti itu Mas Andi. Di pertambangan itu merupakan resiko tertinggi fatality nomor 2 setelah penerbangan, resiko pekerjaan tertinggi. Fatality nomor 2 setelah penerbangan seperti itu. Berarti dari resiko tertinggi nomor 2 ya gaji tetap tinggi nih ya Mas. Bang hari ini ya. Kelihatan ini wajah-wajah. Kalau masalah mau nikah ini. Sebenarnya gini Mas Andi, saya menganggapnya ya. Kalau masalah gaji itu kita anggapnya jangan langsung sebut nominal atau jangan langsung menyebut kita gajinya tinggi. Kita pandang dulu dari resiko, kembali lagi ke resiko itu. Kalau resiko kita semakin besar, kita mempunyai hak atau mempunyai penghasilan yang harus banding juga dengan resiko kita yang kita hadapi itu kan. Masuk itu kan. Masuk akal kalau ini. Jadi kalau kita menganggapnya gaji besar terus tanpa ada resiko, nggak mungkin. Gaji besar pasti resiko besar. Salah satunya yang saya pernah baca atau dengar di internet ya, ada yang namanya gaji dari las bawah air. Pernah dengar Mas Andi? Belum. Namanya orang awam aku. Namanya las bawah air itu kan, yang namanya las kita pasti pakai listrik. Yang kedua itu bekerjanya di bawah air lagi. Kayak apa coba resikonya ya? Listrik itu mudah mengalir di air itu kan salah satu benda konduktor ya, konduktor yang sangat bagus ya mengalirkan listriknya. Apalagi kita bekerja sebagai tukang las, bekerjanya di bawah air, resikonya sangat tinggi. Maka tidak heran mereka tuh, saya pernah baca itu gajinya, kita nggak bisa membayangkan sih. Emang gaji mereka itu mantap lah, iya. Tapi resikonya ya luar biasa. Itu tadi ya, sebanding dengan resiko seperti itu Mas. Nah ini kerja di tambang itu identik di area hutan, hutan atau perkotaan, Bang Ari. Kan saya orang awam, nggak tahu apa-apa ini, Bang. Tambang itu. Kebetulan Mas Andi di lokasi saya yang di Sumatera Selatan ini, ya tepatnya Kota Lahata dia yang dari Kota Palembang yang 5 jam tadi itu kita nyebutnya di hutan. Karena apa? Karena dari kota juga jauh, dari perumahan juga jauh. Nah, seperti itu kan. Jadi kita nyebutnya di tengah hutan, seperti itu. Berarti dari segi maksudnya dari segi transport mau kemana-mana juga sulit ya Mas. Kalau mau pengen kemana-mana main atau apa, apalagi sekarang kan corona. Kan nggak bisa kemana-mana. Kebetulan juga di lokasi kerja saya itu penerapan protokol COVID-nya itu ya lumayan bagus lah seperti itu Mas Andi. Jadi kita ini bertempat tinggal di mes, kemudian kita
dilarang untuk keluar-keluar karena apa? Karena kita kan dilarang untuk berkerumun, apalagi kita bercampur dengan masyarakat luar. Jadi manajemen kita sendiri kan biar bisa gampang ngatur karyawan kita supaya demi keselamatan karyawan kita juga seperti itu Mas. Kemudian kalau masalah transport ya, gimana ya? Soalnya kita deket jalan raya juga Mas Andi, mes kita ini. Nah, seperti itu. Jadi hitunglah kalau dari jalan raya yang namanya Jalan Lintas Sumatera itu yang bagian tengah kalau nggak salah ya, jalur tengah, lintas Sumatera jalur tengah itu sekitar 5 menit dari mes kita ini Mas Andi. Jadi hitungannya nggak terlalu susah lah kalau masalah transport seperti itu. Berarti seandainya Bang Ari ini tinggal di mes, Ya, tinggal di mes, terus seandainya mau cuti, ya. mau cuti pulang ke rumah itu berangkat pakai apa? Atau pakai bis, kuda, Kita apa, dari jalan kaki? iya, dari perusahaan kita sendiri kan itu Mas Andi. Alhamdulillah ya ini disediakan transportasi dari perusahaan. Jadi kita nggak usah repot-repot cari. Dari mes ke bandara Palembang yang kurang lebih 5 jam itu kita ditransportasikan dengan apa ya? Ya nggak tentu Mas Andi. Kalau ada bis ya bis. Kalau kita ada kereta sebenarnya kereta kalau sebelum kita musim corona kemarin. Ada juga yang sekarang-sekarang ini terakhir-terakhir ini saya naik yang namanya Elf bisa sama Elf iya, mobil Elf. Kemudian ada juga mobil sedan juga ada. Ya seperti itu Mas Andi salah satunya. Nah itu kembali lagi ke operator doser lagi. Oke. Aku ada pertanyaan lain ini Mas. Kan kerja di hutan. Ya. Kerja di hutan. Seandainya ini Bang Ari kebelet ngising, sakit perut, BAB ya? Iya, BAB, Iya. mual atau gimana? Gimana itu Bang? Gimana itu caranya? Kan Nah, jauh ini- dari WC itu. Ini sebenarnya pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang memalukan ya buat kita ya. Terus terang aja nih. Soalnya apa kawan-kawan? Di tambang kan yang namanya kita di hutan apalagi ya. Terus terang aja ini ya. Kalau masalah toilet terbatas itu Mas Andi. Kalau masalah toilet terbatas. Apalagi doser itu kerjanya di tempat-tempat yang jauh dari tempat utama seperti toilet, seperti musola atau seperti office ya. Seperti itu doser itu terbiasa bekerja di tempat-tempat yang jauh, yang tempat-tempat yang susah dijangkau oleh apa ya, fasilitas umum seperti itu Mas Andi. Jadi kita ya salah satu caranya kita mohon maaf ya, BAB ya di sembarang tempat yang penting aman seperti itu Mas Andi. Maksudnya tempatnya bersih, jauh dari binatang-binatang buas. Apalagi kita doser Mas Andi ya. Yang belum tahu ya teman-teman ya. Doser itu ada yang namanya bleed yang di depan itu, yang di depan doser kita ini kita bisa gunakan untuk membuat tempat. Ya tempat BAB tadi, mohon maaf. Ya tempat BAB tadi kita bersihkan dulu ya, kita buang air di situ dengan catatan kita harus membawa bekal air yang agak banyak supaya kita tidak kehabisan untuk membersihkan ya. Cebok ya. Iya, untuk cebok seperti itu ya. Kurang lebih. Kalau kebelet ngising, kebelet BAB nggak bawa air, wah gimana itu? Wah, rasanya itu pasti susah itu. ya. Nggak bisa kebayang itu. BAB nggak ada air, wah ngeri. Bisa kita akali sebenarnya Mas Andi. Gimana itu? Ya kan kita yang namanya apa namanya ya, BAB itu kan bukan, ada yang namanya kondisi kepepet ya kan Mas Andi. Tidak selalu ada air, berarti kita kan bisa menggunakan kain. Mohon maaf ya, kain itu terus terang itu Mas Andi. Kain bisa, tisu kalau kita ada tisu cadangan ya. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan kertas Mas Andi kalau ada kita di doser kita. Seperti itu salah satunya. Memang seperti itu. Ngeri berarti ya. Itu emang kurang enaknya di tambang. Nah, itu salah satunya. Salah satu kekurangan. Salah satu suka dukanya Suka kita dukanya. Kalau enaknya di tambang. Bentar ya. Kalau kita bahas enak di tambang itu terus terang kalau kita orang perantauan apalagi kita orang jauh seperti ini ya.
enaknya itu lebih sedikit Mas Andi daripada nggak enaknya gitu. Pasti kita banyak yang nggak enaknya. Soalnya apa? Yang pertama kita jauh dari keluarga pasti sudah. Yang kedua kita itu harus yang namanya kurang enaknya kerja di tambang ya. Ini itu kita harus pinter-pinter menetralisir ya atau mengurangi rasa jenuh kita. Mas Andi. Soalnya kita bekerja dengan resiko yang tinggi seperti itu, Iya, kemudian jauh dari keluarga juga, apalagi musim pandemi seperti ini, hiburan kurang, kita harus pinter-pinter mengolah apa namanya kebosanan kita di lokasi kerja seperti itu Mas. Jadi kalau itu nggak enak secara umum ya, kalau nggak enak saya di pekerjaan saya doser yang ditambang, yang pertama itu doser dibebani dengan pikiran-pikiran Apa itu? ini maksudnya ya. Doser itu soalnya doser itu yang ya gampangannya kalau kita nyebutnya gampang membentuk tambang Mas Andi. Doser itu salah satu alat yang berperan penting dalam pembentukan tambang itu sendiri kan seperti itu kan. Yang pertama pasti bego coba udah pasti bego atau PC kita nyebutnya ya. Yang kedua doser karena doser itu apa? Doser itu yang buat jalan, yang melayani bego atau PC itu yang melayani HD atau dump truck tadi ya, truk dump tadi teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak enaknya ya doser itu mikir pasti. Kerja di tambang itu pasti doser itu mikir. Nggak ada doser itu di tambang itu nggak mikir. Pasti dia mikir supayanya tambang itu bisa rapi dan tambang itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Mas Andi. Alat support namanya kan. Seperti itu. Emang ya orang-orang tambang itu cerdas itu orangnya. Ya, kalau saya seperti Bang sendiri Ari, ya wah gila, operator doser senior ini pasti. Badannya udah gini. Dan ini nih, unek-unekku ini. Unek-unek Mas Andi sendiri ya? Oke. Menurut Bang Ari sendiri. Iya. Kan saya baca di Google, ya, di internet, kadang di YouTube lah. Iya. Banyak netizen yang bicara kalau tambang itu perusak alam. Tambang itu cuma merusak dunia. Itu ya? Oh iya. Merusak alam ya. Menurut sampean sendiri, Bang Ari sendiri gimana pendapat? Kan pekerjaan di tambang juga. Ada netizen seperti itu gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, saya memang bukan siapa-siapa ya. Maksud saya bukan tokoh masyarakat yang terkemuka, tapi menurut pendapat saya sendiri, kita kerja di tambang itu ada dua pilihan. Maksudnya dua pilihan itu Mas Andi. Yang satu kita bisa memperbaiki apa yang kita ambil atau apa yang kita tambang itu, lokasi yang kita tambang itu kita bisa perbaiki. Yang kedua, kita bisa milih untuk meninggalkannya atau kita sebut sebagai tambang ilegal seperti itu. Kebetulan kalau kita ini kan bekerjanya di salah satu instansi perusahaan tambang yang lumayan lah ya. Legal berarti ya? Ya, termasuk legal seperti itu Mas. Yang saya maksud ada dua tadi, ada yang ilegal teman-teman, ada yang legal atau yang resmi seperti itu Mas Andi. Jadi kalau menurut saya merusak alam itu saya kurang setuju gitu. Kecuali kalau banyak tambang ilegal itu baru saya setuju mereka itu memang merusak alam. Karena apa? Di sistem kita ini yang tambang legal ini ya, tambang resmi ini ya, kita ada yang namanya topsoil management. Nah, yang belum tahu ya teman-teman ya, topsoil management itu yang kita sebut topsoil itu ya tanah yang paling atas, lapisan tanah yang paling atas, yang paling subur seperti itu Mas Andi. Jadi sebelum kita menambang atau sebelum kita mengeruk tanahnya itu ya, awal-awal ya, itu pasti yang namanya topsoil itu kita manajemen dulu. Kita singkirkan dulu di suatu tempat, disingkirkan, dikumpulkan di suatu tempat, nanti suatu saat kita sudah menambang, sudah selesai, seperti itu. Batu baranya kita sudah ambil, kita tutup lagi lubang kita itu. Ada yang namanya istilahnya itu, apa namanya, soil management itu tadi ya. Jadi soil management itu tadi, lubang yang kita gali tadi kita sebisa mungkin kita kembalikan ke bentuk semula, tapi ya nggak mungkin lah ya seperti bentuk semula ya, pasti ada kurang-kurangnya ya namanya apa namanya bukan alami, yang bukan alami pasti ada kurangnya, nggak mungkin kita sama persis. Kemudian setelah kita timbun lagi kan bekas lubang kita tadi,
kita taruhlah lagi itu topsoil itu Mas Andi, yang kita singkirkan di suatu tempat tadi, kita taruh di situ lagi, kemudian kita tanami lagi yang namanya proyek reklamasi lahan. Seperti itu Mas Andi. Itu yang disebut penanaman pohon kembali setelah kita keruk tadi. Oh iya iya. Namanya reklamasi seperti itu kurang lebihnya. Oh. Jadi kalau menurut saya yang merusak alam itu saya tidak setuju. Kalau di salah satu pekerjaan saya ini, di tempat saya ini terutamanya. Ya. Masuk. Dijelaskan sama Bang Ari ini masuk. Masalahnya ada penanaman pohon kembali ya? Iya. Reklamasi. Reklamasi kita menyebutnya di istilah tambang. Kalau tambang ilegal kan kedok, ambil keruk. Kita keruk, ambil dalamnya, ambil isinya, ambil batu baranya. Udah buang gitu aja. Tinggal. Makanya banyak yang mungkin tambang ilegal yang longsor. Iya. Kebanyakan longsor kan? Iya. Nah itu sekian ya Mas. Sudah. Informasinya sangat-sangat membantu, sangat-sangat menginspirasi para netizen yang di luar sana. Terima kasih. Sekarang musim pandemi tetap jaga kesehatan. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya. Ini suara saya emang agak gini. Kebetulan saya agak flu sedikit teman-teman ya. Kita sudah jaga jarak ini teman-teman ya. 1 meter kurang lebih. Tetap pakai apa ini? Semprot. Hand sanitizer. Siap. Sama tetap pakai masker. Terima kasih sudah diingatkan. Jangan berkerumun. Iya, siap. Tetap jangan lupa tonton sampai habis videonya. Subscribe channel Sahrukan channel. Subscribe Sahrukan channel. Jangan lupa. Kembali lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Astagfirullah ya Allah.